Terima kasih kepada Ibu Bapak dan rekan-rekanku, rekan-rekan saya sekalian yang sudah bisa berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Dan kebetulan minggu ini adalah minggu saya mendiseminasikan hasil yang saya peroleh ketika kemarin seminggu pelatihan di Usindo, ya. Kurang lebih ada pelatihan jurus BK. Jadi kemarin itu dijelaskan bahwa jurus BK itu ada 7 jurus BK yang harus saya kuasai. 5 jurus BK-nya ada di dalam diri saya sendiri, 2 jurus BK lainnya ada di luar. Yang pertama itu kenali potensi, jurus pertama. Nah, nanti yang akan saya diseminasikan itu ada di jurus kedua, pengelolaan emosi. Jurus ketiga itu tumbuhkan resiliensi. Resiliensi itu daya lenting. Jurus keempat itu jaga konsistensi. Yang kelima itu jalin koneksi sama murid-murid. Nah, yang keenam ini ada di luar, bukan hanya saya, tapi guru wali kelas, guru mata pelajaran, wakil kepala sekolah, dan mungkin bahkan kepala sekolah. Membangun kolaborasi. Dan yang terakhir, jurus ketujuh, guru BK itu harus mampu menata situasi, mau tantangan, mau hambatan yang berada di sekolah, berkolaborasi dengan guru-guru lain, sehingga hambatan dan tantangan itu bisa terselesaikan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, Ibu Bapak, kita di sini konsepnya bukan saya menggurui, tapi kita sharing, berbagi informasi. Mungkin kalau kata Pak Kardi, istilahnya saya dapat materi ini lebih dulu dibandingkan Ibu Bapak. Jadi kurang lebih seperti itu. Soalnya di sini ada Pak Kardi, mantan guru penggerak ya Pak ya, BBGP, Balai Bekas Guru Penggerak. Sekarang ganti jadi BBGTK. Ternyata bukan guru-guru penggerak aja yang bisa ke sana ya Pak ya, tapi guru dan tenaga kependidikan dari orang tua dan lain sebagainya itu bisa ke sana. Terus di sini juga ada fasilitator nasional, Miss Lucy. Ibaratnya kayak saya ngajalin main bola ke Lionel Messi, ke Cristiano Ronaldo itu agak sulit ya. Jadi ya berbagi aja lah, mungkin ada beberapa materi yang mungkin saya bisa diinformasikan ke Ibu Bapak. Saya ingin butuh mungkin beberapa orang untuk membacakan. Oke, nanti saya ini membagi ya Ibu Bapak. Ini kertas kosong, walaupun ada tulisannya karena saya pakainya kertas bek. Diibaratkan sebagai penyaluran emosi yang sedang Ibu Bapak rasakan, ya. Nanti tugasnya adalah saya mungkin dibantu rekan-rekan saya dari Ibu Bapak sekalian akan membaca sebuah cerita. Di cerita itu nanti Ibu Bapak membayangkan sebagai karakter yang ada pada cerita tersebut. Contoh misalkan, oh ternyata si karakter ini lagi ngerasa marah. Berarti dilampiaskan ke sini. Kalau marah biasanya diapain kertasnya? Nah, bisa disobek-sobek atau bisa dikuel-kuel, atau misalkan oh ternyata si karakternya lagi ngerasa bahagia, berarti dielus-elus, disayang-sayang. Oh si karakternya lagi ngerasa sedih, misalkan dilipat atau gimana. Itu ekspresi dari Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian. Mana nih? Oke. Nah ini ya, Miss Lucy bisa dibacain? Jadi Ibu Bapak ini sebagai pendekar, termasuk saya kemarin udah bertapa 1 minggu, saya sudah menjadi pendekar Ibu Bapak. Sudah alhamdulillah bisa mengelola emosi. Itu ya. Miss Lucy bisa dibacakan? Bacanya seolah-olah kita tuh sebagai pendekar. Sebagai suhu, karena kan Miss Lucy fasilitator nasional. Bentar Miss. Selamat datang pendekar. Dipegang Miss, punten. Oh. Biar kedengaran ke kamera. Selamat datang pendekar, selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua, yaitu kelola emosi. Kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikanmu. Oke, boleh tepuk tangan untuk Miss Lucy ya. Jurus kedua, kelola emosi. Kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikan Ibu Bapak. Itu ya. Oke, kita... Nah, ini tadi udah bermain kertas emosi. Ada yang ingin membacakan Ibu Bapak yang suaranya paling kencang mungkin? Oke, Umi boleh Umi, silahkan. Kita pelan-pelan ya Ibu Bapak ya. Ibu Bapak sambil membaca juga di depan. Pagi itu, Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Oke, kira-kira silahkan dituangkan emosinya, ekspresinya ke dalam kertas tersebut. Sesuai dengan tadi yang sudah diceritakan oleh Umi.
Jadi seolah-olah ibu bapak nih naik motor. Ya, diibaratin ibu bapak nih lagi naik motor, terus tiba-tiba bahan ajarnya udah rapi, udah dibuat, udah siap untuk mengajar, tapi tiba-tiba si motornya tuh mogok, kehabisan bensin. Jadi mungkin ibu bapak ngedorong motornya sampai ke sekolah. Kira-kira yang ibu bapak rasain apa tuh? Lelah. Kesel ya, capek ya, ngelelah ya. Itu diekspresiin ke kertasnya nggak apa-apa. Mau disah. Ternyata saya sudah prepare. Nah, ya. Tapi kan ini kendala teknis ya. Betul. Kalau Kenapa nggak bisa? sedih? Sedih boleh, mungkin Gimana? dibasahin sedikit pakai keringat nggak apa-apa. Karena kan bingung ya ngekspresiin sedih. Atau mau dikucel-kucel sedikit nggak apa-apa, mau diremes-remes sedikit nggak apa-apa. Oh, karena gerah ya. Iya, siap, betul kata Bu Cindy, karena terlalu gerah gitu. Oke, lanjut ya Ibu Bapak. Nah, ada yang ingin membacakan lagi? Gantian mungkin? Oke, boleh Pak Kardi, mau nggak? Ini Pak mic-nya. Oke. Sampailah Bapak Ibu di kelas. Udah di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf, Bu, Pak, saya telat." Oke. Nyampe tuh di kelas dengan emosi tadi habis ngedorong motor, tiba-tiba si Andi datang telat. Atau misalkan di kelas ibu bapak ada yang sering telat, dia datang telat. "Maaf Pak, Bu, saya telat." Nah, kira-kira ekspresi apa sih yang ibu bapak alami ketika ada peserta didik murid yang telat? Ketika kondisi kitanya mungkin lagi capek ngedorong motor. Gitu ya. Ya, sabar ya, boleh. Kalau mau disabarin boleh, begitu ya. Soalnya bilang maaf ya. Oke, kita lanjut lagi. Bu Suryana, boleh dibacain. Lanjut yang selanjutnya yang ketiga. Ya, pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika menjadi buyar. Oke, terima kasih Bu Sur. Itu yang ketiga ya Ibu Bapak ya. Jadi Ibu Bapak udah nyiapin bahan ajar, tapi tadi bahan ajarnya ternyata dicari kemana-mana nggak ada bahan ajarnya. Dan terpaksa Ibu Bapak melanjutkan pembelajarannya tuh dengan seadanya. Dan aktivitas yang tadinya ada kepikiran gitu ya, ternyata mengajar ini nanti bakal seru deh, soalnya aku nyiapin media banyak sekali. Tapi begitu medianya nggak dibawa, seketika pemikiran itu seketika buyar. Kira-kira apa yang dirasain sama Ibu Bapak? Udah bayangan seru tapi ternyata nggak seru nih ngajarnya. Nah gitu ya, ngalah napas ya, boleh nggak apa-apa ya, diekspresiin aja Ibu Bapak. Tidak semangat atau tarik nafas dalam-dalam ya, keluarkan ya. Kalau tidak dikeluarkan ditahan, meninggal nanti ya. Oke, kita lanjut lagi. Bu Is mungkin bisa dibacakan. Di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Oke. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Oke. Nah, pas modul ajarnya nggak ke bawah, ngelihat si Andi yang tadi telat, terus ternyata tidur di kelas Ibu Bapak, lagi gini, lagi bermimpi gitu ya. Nah, kira-kira apa tuh yang Ibu Bapak rasain? Biasanya gimana kalau ada anak-anak yang kira-kira tidur di dalam kelas? Ibu Bapak apain deh kita? Gimana Bu Ismi? Bu Ismi kalau misalkan ketemu sama anak yang ketiduran di kelas tuh biasanya diapain? Dibangunin, suruh cuci muka. Oke. Dibangunin terus suruh Cuci muka. biar dia nggak ngantuk kerasa lagi. sedar lagi Ya. gitu ya. Oke. Terus kita lanjut Ibu dan Bapak. Boleh mungkin Bu Ismi langsung sambil membacakan? Yang kelima. Tak lama kemudian, ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit.
Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang, saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU. Oke, ternyata si Andi yang ketiduran ini, dia itu ayahnya sedang sakit di rumah sakit. Jadi selama 3 hari ini mungkin sama sekali dia nggak tidur karena ngejaga ayahnya yang sedang sakit. Dan bahkan pamannya itu datang mau ngejemput si Andi karena ayahnya sedang memasuk ke ICU. Sayang banget ya. Tadinya mungkin mau kesel sama Andi ya. Iya, tadi habis cuci muka mau dimarahin. Iya, tadinya habis cuci muka mau dimarahin kata Bu Ismi ya. Tapi ngelihat ini jadi agak ini ya. Oke, bisa dibaca lagi mungkin ke Pak Haji. Bu Cindy dulu, Bu Cindy dulu. Oke, siap. Mangga Bu Cindy. Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. Oh iya Pak Guru, Bu Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa. Siapa tahu Ibu Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya. Bu Guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajarnya yang tadi dia cari-cari. Andi dan pamannya pun berpamitan. Oke. Itu ya Ibu Bapak, ternyata si pamannya ini ngebawain bahan ajar yang mungkin tadi ketika guru itu datang ke sekolah si bahan ajarnya bisa tercecer. Jadi ditemuinlah sama si pamannya ini dan dibawa ke kelas. Itu ya. Lanjut, boleh Bu Cindy ke Pak Haji mungkin. Boleh Pak Haji. Disampaikan. Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Oke, boleh tepuk tangan untuk kita semua, Ibu Bapak, berjalan dengan penuh kegembiraan. Oke, sekarang saya pengen ngecek kok aku saya enaknya ya. Kira-kira kertasnya masih utuh nggak Ibu Bapak? Kita diskusi ya Ibu Bapak ya. Sekarang itu kita refleksi. Nah, kira-kira gimana kondisi kertas yang Ibu Bapak pegang sekarang? Ada dua. Ada yang jadi 2 kata Umi. Ada lecek-lecek sedikit. Pak Tio mungkin bisa diceritakan Pak Tio. Kayaknya Pak Tio terlalu ekspresif tapi bagus Pak Tio. Ini mengalirkan emosi-emosi yang kita alami itu parah bagus. kalau saya Pak. Betul. Cuma saya elus lagi. Pak Tio, kira-kira Pak Tio ngerasa nyesel nggak apa yang udah dilakuin Pak Tio terhadap kertas itu? Nyesel. Dengan cerita yang tadi sampai selesai. Nyesel. Nyeselnya kira-kira karena apa Pak Tio? Ya ternyata saya melakukan hal yang belum tahu sebabnya gitu kan, ada beberapa kejadian yang belum tahu sebabnya. Terus apalagi ya? Udah itu mungkin Pak. Jadi masih belum tahu ya apa penyebabnya dan juga ternyata jadi di akhir keburu itu marah dulu. Keburu malah dulu. Padahal si Andi ternyata tidurnya tuh bukan karena tidur pangeran tidur ya, tapi karena kurang tidur ya, karena ngejaga ayahnya yang lagi sakit di rumah sakit. Nah Ibu Bapak, si kertas ini itu cerminan dari murid-murid kita. Yang jadi masalah adalah kalau kertas ini tidak memiliki emosi apapun. Mau Ibu Bapak sobek, mau Ibu Bapak kuel-kuel, mau dia digimanakan dibalikan lagi juga, ini tidak ada emosinya. Tapi murid-murid kita itu memiliki emosi masing-masing. Dan kita juga nggak tahu sebab apa yang mereka lakukan terhadap hal yang ingin mereka lakukan. Banyak di sekitar kita yang kadang itu susah untuk ngendalin emosi. Bahkan mungkin ada hal sepele yang bisa men-trigger mereka supaya si emosi itu kembali muncul. Ini sebenarnya nggak diajarkan di sana Ibu Bapak. Oke. Kira-kira Ibu Bapak hal-hal apa aja sih yang menurut Ibu Bapak bisa menyebabkan Ibu Bapak marah di dalam kelas? Sekarang kita diskusi ya. Oke, Bu Cindy, mangga Bu Cindy dulu, nanti Umi ya. Kira-kira hal apa aja sih yang menurut Bu Cindy kelakuan murid yang bisa membuat Bu Cindy marah di dalam kelas ketika pembelajaran? Yang pertama itu ini kelola emosi kan ya Pak ya. Ya, Pertama, mungkin dari saya pribadi sedang mengalami hal yang sulit. Betul. Jadi mood saya bisa berubah. Betul. Sebenarnya anak itu kesalahan tidak fatal, tapi karena mood kita yang sedang tidak baik, jadi menjadi hal yang feedback ke kita pun tidak baik. Jadi
keluarlah emosi kita yang tidak baik kepada anak. Itu salah satunya, Pak. Betul. Karena pada dasarnya guru harus mengajar dengan mood yang baik. Kalau tidak dengan mood yang baik, feedback ke anaknya pun akan tidak baik. Itu menurut saya, Pak ya. Nah, karena kalau misalnya gurunya moodnya baik, insya Allah kenakalan anak apapun akan bisa diterima dengan baik oleh guru. Oke. Menurut saya Betul, itu, Pak. boleh tepuk tangan untuk Bu Cindy, Ibu Bapak. Jadi kalau kata Bu Cindy tadi bilang katanya tergantung mood gurunya. Kalau mood gurunya bawaannya dari awal sudah baik, kedepannya juga pasti bakal baik. Kayak kalau Umi tadi ngacung tangan, kira-kira apa Mi? Yang nyebabin Umi marah di dalam kelas Mi? Kayaknya tipikal marah tuh kayak saya mungkin ya. Ya, yang pertama mungkin si anaknya tidak memperhatikan ya. Di Oke. saat kita sedang menjelaskan gitu, kadang anak suka ikut ngobrol juga gitu, tidak memperhatikan lah istilahnya itu. Mungkin itu aja sih kalau Umi mah. Oke, jadi si anaknya yang kurang terlalu memperhatikan. Boleh tepuk tangan untuk Umi, Ibu dan Bapak. Ada lagi yang ingin bercerita, Ibu Bapak? Pernah nggak Ibu Bapak di dalam kelas tuh semarah-marahnya? Misalkan, maaf ya, kayak nampar murid, atau ngejitak, atau mukul pakai kertas mungkin. Atau sama sekali tidak pernah? Sering atau tidak sering? Tidak, oke. Berarti nyaman ya anak-anak ya. Alhamdulillah di SMK Negeri 1 Banyusari guru-gurunya ramah-ramah ke anak-anak, luar biasa. Sebutannya sekolah ramah anak. Oke, nah ini Ibu Bapak, tadinya saya mau ngejelasin tentang ego state, tapi waktunya terlalu singkat ya Ibu Bapak. Jadi sebenarnya videonya nggak bisa di setel ya, bentar ya Ibu Bapak ya. Jalan ke kampus dengan sebagai mahasiswa baru, Dudi masih menikmati ada cuplikan Ibu Bapak bisa dicek. Pagi yang cerah, Dudi jalan ke kampus dengan sumringah. Oke, nah emosi kita seperti ini Ibu Bapak. Kadang ada di atas, kadang netral, kadang ada di bawah gitu ya. Yang bisa ibaratnya untuk pengendalian emosi itu kayak misalkan diibaratkan kita itu nggak pernah bisa kapan tahu badai itu kapan datang. Badai itu bisa ada petirnya, ada dan lain sebagainya, tapi kita masih bisa ngendaliin hal yang ada di dalam diri kita. Tapi kita nggak bisa ngendaliin hal yang ada di luar diri kita. Yang penting kita dalam kendali diri sendiri, gitu ya Ibu Bapak. Contohnya, saya ketika naik motor, saya hanya bisa mengendalikan motor saya, tapi saya nggak bisa mengendalikan ibu-ibu yang tiba-tiba sen kanan tapi belok kiri. Tapi saya bisa mengendalikan motor saya untuk mengerem, supaya tidak menabrak ibu-ibu tersebut. Gitu ya. Jadi Ibu Bapak sebenarnya bisa mengelola emosi yang ada di dalam diri Ibu Bapak. Gimana sih caranya Pak untuk ngendalin emosi? Nanti dijelaskan. Tiba ada motor lewat genangan air dan menciprat Dudi. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan. Biar basah, saldo bertambah. Dulu juga sosmed sekalian. Baca postingan nyinyirin tim sepak bolanya ya keok. Sebagai penggemar setia, ia wajib komen. Di kelas ada kabar, dosen berhalangan hadir. Dudi pun melipir ke kantin Matohir. Di kantin, Dudi antri. Ternyata ada Susi, kecengan Dudi. Dengan heroik, Dudi mentraktir Susi. Tapi pas di kasir, Dudi sadar, dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Dudi hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi pilot diri, maka suasana dengan akan pegang kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang menyentuh emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol untuk ikut menyebarkan. Konflik, perang saudara, dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alarm jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan hambar. Tapi, jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita gak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Dudi sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, gak langsung bereaksi. Tarik nafas sambil mengamati.
Dudi nggak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Dudi mau jadi stabilizer, meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas, meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Oke. Kira-kira ibu bapak termometer apa stabilizer? Ada yang ingin berkomentar? Kalau stabilizer itu kan yang menstabilkan emosi ya, tapi kalau termometer tergantung suhu ruangannya. Kalau suhu ruangannya panas, berarti termometernya ikut naik. Kalau suhu ruangannya dingin, berarti termometernya ikut turun. Nah, ibu bapak termasuk yang termometer apa stabilizer? Termometer. Kenapa termometer, Bu Cindy? Bisa diceritain mungkin ya? Ya nggak apa-apa, kita cerita aja, sharing aja. Tidak. Saya termasuk orang yang termometer karena Betul. itu tadi Pak, mood. Mood, Kadang iya, berdasarkan cuaca, berdasarkan arah angin, avatar pokoknya Pak saya Ya, tuh. avatar Segala ya, pengendali cuaca itu. Jadi itulah saya. Oke, terima kasih Bu Cindy. Tadi katanya Bu Cindy kayaknya lebih ke termometer deh. Lebih ke tergantung cuacanya ya Bu ya. Kalau cuacanya lagi baik ya baik, kalau cuacanya lagi buruk ya mungkin bisa keikutan buruk. Kira-kira siapa ya? Kayaknya Bu Dita deh yang saya lihat nggak pernah marah, mangga Bu Dita. Bu Dita termometer apa stabilizer? Soalnya kemarin ada yang kesurupan, Bu Dita tetap tenang kayaknya ya, nggak panik ya. Belum tahu, sama aja. Sama aja. Oke, Belum Bu Dita tahu. ceritain dong kenapa Bu Dita sebagai guru agama itu selalu tetap tenang dalam menyikapi suatu hal. Emang semua guru saya yakin semuanya pasti bersikap tenang, cuman yang paling lebih tenang yang saya lihat tuh kayaknya Bu Dita deh gitu. Belum pernah saya ngeliat Bu Dita marah. Sama aja. So aja ya Bu Dita ya. Terima kasih Bu Dita. Oke, Ibu Bapak, sebenarnya di dalam diri kita itu tadinya saya mau nyelasin ego state cuma terlalu panjang. Yang mana nih di exitnya? Ini terlalu maaf ya Ibu Bapak jadi terlalu lama. Ini di skip aja deh. Kita skip. Nah, emosi itu bisa dikendalikan dengan cara kita bisa memanage diri sendiri. Jadi di dalam otak kita sebenarnya semua pikiran, semua perasaan itu dikendalikan sama pikiran. Gitu ya Ibu Bapak ya. Jadi nggak ada istilah misalkan hati yang menggerakkan kita tuh nggak ada. Tapi pikiran semua yang menggerakkan kita. Di dalam otak kita itu terdiri dari 3 bagian. Untuk mengenali emosi dan memanage emosi tersebut. Ada neokortex, ada limbik, ada reptilian. Pernah dengar nggak istilah misalkan Pak Wawa kok ada istri Pak Wawa, Pak Wawanya jadi diem aja ya, nggak terlalu aktif ya. Nah. Dikunci ya. Nah, ada yang kuncinya. Siapa yang kuncinya? Istri Pak Wawa. Berarti istri Pak Wawa adalah pikiran Pak Wawa yang bisa ngendaliin. Nah, ada istilahnya. Nih, ini mungkin orang-orang luar negeri ya. Orang-orang kita mudah-mudahan bisa seperti ini ya. Ada istilahnya gini. Ada gini lah. Ini berarti semua aktivitas yang kita lakuin, peristiwa yang kita lakuin, stimulus-stimulus yang kita hadapin, kita merespon sesuatunya masih tadi dalam kondisi neokortex. Neokortex itu berarti semua berpikir rasional. Kalau misalkan aku marah, kira-kira respon dia gimana ya? Berarti masih dikendaliin sama pikiran, masih bisa bersifat rasional. Kira-kira yang lebih positif cenderung ke yang mana? Nah, berarti Ibu Bapak sedang berpikir rasional atau neokorteksnya yang sedang bekerja. Dia nahan perasaan sama reptiliannya. Oke. Ada istilahnya pawang, neokorteks. Itu istilahnya tangan seperti ini mengetap. Jadi dia lebih yang mengendalikan dirinya adalah pikirannya. Jadi masih sikapnya tenang. Ada kira-kira stimulus yang menyebabkan dia marah, stimulus yang bisa menyebabkan dia sedih berlebihan, dia masih punya pikiran rasional. Gitu ya. Kalau misalkan pemikiran rasionalnya sudah tidak bisa, berarti agak terbuka. Dikendalikan sama perasaan. Berarti bukan neokorteksnya lagi yang bekerja, tapi sistem limbiknya. Bunglon istilahnya, sistem limbik. Ketika pikirannya sudah tidak bisa bersifat rasional, udah mulai rada ngegas, perasaannya udah mulai keluar. Mulai itu dia nafasnya agak nggak teratur gitu ya. Mulai marahnya ingin
segera meluapkan marah. Nah, ini berarti yang mengambil alih kendalinya bukan pikirannya lagi tapi perasaannya. Walaupun tetap perasaan adanya di otak, ada di pikiran. Oke. Kalau misalkan perasaan ini sudah tidak mengendalikan, pikiran sudah tidak mengendalikan, perasaan sudah tidak mengendalikan, berarti yang terjadi adalah tadi kan neokorteksnya sudah nggak bisa, limbiknya udah nggak bisa, berarti yang keluar adalah reptilian, dinosaurus. Oke, ini udah nggak bisa jadi kendali, pikiran sama perasaannya udah nggak bisa ngendaliin. Jadi dia mode tempur, mode berantem. Nah, jadi udah ke sudut dikit langsung dia, apaan sih kamu berantem? Ini kamu ngerjain tugas begini aja nggak bisa, misalkan. Kamu kekalian 4 kali 4 aja nggak bisa. Gimana kamu mau bisa lulus nanti? Gimana kamu bisa keterima kerja nanti? Begini aja nggak bisa. Nah, itu berarti mode tempurnya udah keluar tuh, Ibu Bapak. Berarti yang mengendalikan diri dia adalah reptilian brain. Nah, yang jadi masalah adalah ini adalah contoh reptilian ketemu reptilian. Orang yang nggak bisa ngendaliin emosinya ketemu sama orang yang nggak bisa ngendaliin emosinya. Nah, kira-kira bakal apa nih Pak Wawan nih? Yang terjadi adalah, Ibu Bapak, saya setel video ya. Sebentar aja deh, Pak Kardi, dipercepat. Ada 2 sebenarnya. Nah, ini yang tadi ya, video yang tadi ya. Oh, sorry, bukan yang ini. Salah. Yang kedua. Ini. Oke. Oke. Ibu Bapak ingin berkomentar? Pak Kardi kira-kira mau berkomentar terhadap video tadi? Kata Pak Kardi, baru datang udah suruh komentar. Iya, makanya sebenarnya seringkali saya menyatakan bahwa jadi guru itu berat. Ya, berat sekali, entah harus tuntutan secara profesional, kemudian kesabaran juga harus memang benar-benar sabar dan seterusnya, sehingga memang ya karena yang kita hadapi itu beragam karakter anak dan lain sebagainya. Makanya bagaimana mengendalikan tadi itu ya, ketika hal-hal yang seperti itu, makanya tadi kata Pak Wawan ketika ketemu dengan yang punya tadi ya mode tempur tadi ya, makanya bisa jadi ya tadi terjadi pertikaian ya, pertengkaran dan lain sebagainya. Makanya pendekatan terhadap anak itu ya memang harus lebih humanis lagi sebenarnya, sehingga memang kadang yang saya perhatikan anak taat itu karena bukan karena kesadaran tapi karena ketakutan sehingga itu tidak berdampak lama gitu ya. Jadi udah takut dihukum, takut di ini. Kalau memang dia kesadaran, ya itu yang memang sulitnya itu untuk menyentuh bagaimana lahir dari intrinsiknya ya dia dan seterusnya. Sehingga memang kalau kita bisa memanage ya, karena kan kita kalau mengendalikan orang tidak bisa ya, paling tidak di diri kita yang kemudian disesuaikan, sehingga ya tadi ketika berhadapan yang dengan siswa yang seperti itu kita juga bisa menggunakan bahasa yang mungkin lebih humanis lagi sehingga tidak terjadi ketersinggungan anak tersebut, karena itu kan ada percikan api yang ditumbuhkan awalnya sehingga membesar, akhirnya ya demikian yang terjadi. Yang mudah-mudahan kita bisa mengendalikan apa yang dihadapkan ketika hal yang seperti itu. Demikian Pak Wak. Oke, siap. Terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Pak Kardi, Ibu dan Bapak. Keren ya penjelasannya ya. Seharusnya Pak Kardi yang berdiri di sini menyampaikan. Keren penjelasannya. Nah, itu kalau misalkan seandainya kita nggak bisa ngendaliin emosi kita, yang terjadi adalah kita malah nyerang personal peserta didik, dan bisa jadi itu yang mencetuskan peserta didik itu marah. Kayak misalkan panggil ayah kamu, oh iya pantas ya ayah kamu nggak punya ayah, makanya kamu jadi kayak gini. Nah, pernyataan itulah yang nyebabin mungkin reptilian murid juga keluar, akhirnya mereka berdua berantem. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita dalam tadi yang neokorteks tadi? Saya ada salah satu video, abis ini mungkin udah selesai ya Pak Kardi, karena aduh ini waktunya terlalu banyak menyita waktu.
Ini ya Ibu Bapak cerminan dari yang tadi. Nah, yang ini videonya saya nggak bisa di play karena bentuknya PDF. Tapi yang jelas, yang satu itu bersifat neokortex. Kalau yang satu reptilian nih, tadi yang mode tempur yang tadi pakar disampaikan. Jadi kalaupun kita bersikap tenang di dalam hal sesuatu, yang ngelindungin diri kita bukan diri kita lagi. Kayak tadi contohnya yang pas berantem, yang ngelindungin dia siapa? Anak-anak murid yang lain justru ya. Udah, sabar. Istilahnya seperti itu. Nah, ada istilahnya responsible decision making. Jadi benar kata yang Bu Sur sampaikan, setiap peristiwa, sesuatu yang kita terjadi, kita cerna dulu. Ada baiknya latihan pernapasan penting, Pak. Ya, latihan pernapas juga penting. Yang paling penting adalah ada jeda dalam merespon sebuah tindakan. Jadi kalau ada peristiwa yang menyebabkan kita emosi itu bisa banyak, ada jeda. Diusahakan Ibu Bapak ada jeda dulu. Gitu ya. Minimal kalau misalkan lagi kesel sama murid karena muridnya tingkah lakunya di kelas itu aneh. Unik gitu ya. Ibu Bapak ada jeda dulu. Minimal dibawa ke tempat yang sepi, ke ruang BK terus dipukulin gitu ya. Bukan kayak gitu ya. Ya. Istilahnya ada jeda dulu Ibu Bapak. Benar, lebih baik tarikan nafas kita itu keluar. Biar si muridnya tahu kita tuh mau marah sebenarnya tapi nggak jadi. Masih bisa ngendalin emosi. Nah, kayak misalnya, mana makia doang nggak bisa. Sini Ibu ajarin ya. Nah kalau udah ada bacaan Ibu ajarin, tadinya saya mau ngejelasin konsep ego set. Bahwa di dalam diri kita tuh bukan hanya diri kita, tapi ada 3 peranan. Kalau lewat pendekatan analisis transaksional dari Eric Berne, itu di dalam diri kita itu ada 3 peran. Ada parents, ada adult, sama satu lagi ada child. Jadi di dalam diri kita ini ada sisi orang tuanya, ada sisi orang dewasanya, dan ada sisi anak kecilnya. Gitu ya. Yang paling ideal itu yang mana, Pak? Yang paling ideal adalah menunjukkan sisi kedewasaan kita di setiap ada peristiwa. Tapi anak kecil juga harus keluar. Iya. Kalau Ibu Bapak ekspresif, habis main game, juara, nggak mungkin dong. Kalau dewasa makan, oh ya, menang. Yes. Tapi kalau sisi anak kecil, yes. Wah, lari-lari kemana-mana gitu ya. Mengekspresikan. Jadi setiap orang itu punya 3 kepribadian ini dalam dirinya. Bisa salah satu dihilangin, Pak? Nggak bisa. Ketiga ini pasti ada di dalam manusia. Makanya Ibu Bapak, kalau nanti emosi atau marah atau yang lain sebagainya yang menyebabkan kita melakukan hal itu, mohon untuk dijeda terlebih dahulu. Kenapa? Oke. Karena kalau peristiwanya negatif, kita responnya negatif, hasilnya pasti bakal apa Ibu Bapak? Negatif. Tapi kalau peristiwanya negatif, kita ngeresponnya secara positif, negatif itu akan berkurang jadi positif. Gitu ya Ibu Bapak. Oke, kita mempercepat aja. Nah, kira-kira Ibu Bapak, tadinya ini ya, cuman ini di skip aja. Ibu Bapak kira-kira di kelas, kalau ada anak yang sampai marah, dalam tanda kutip tertentu, respon yang Ibu Bapak berikan itu seperti apa? Penanganan pertama deh. Penanganan pertama. Ada anak nih yang berantem sama-sama reptilian brain tuh keluar dua-duanya tuh berantem di kelas. Wow. Kira-kira respon Ibu Bapak kayak gimana? Apakah menenangkan? Apakah memanasi? Ayo terus, berantemnya terus gitu. Ayo terus lawan terus. Yang menang nanti lawan Bapak misalkan. Biasanya guru olahraga gitu tuh. Kira-kira respon yang dilakukan apa? Miss, boleh mungkin ngasih pendapat? Saya langsung tunjuk aja ya Ibu Bapak. Aduh, mati. Lagi nggak fokus mau gimana Bapak? Nggak apa-apa. Kira-kira kalau ada yang murid yang marah, responnya Miss kayak gimana? Pribadi ya? Ya. Pribadi. Kalau marahnya dalam konteks apa dulu? Marah atau bertengkar? Marahnya bisa bertengkar gitu ya, atau mungkin ketika Miss nyuruh anak-anak nyuruh dikerjain tugas tuh ya, tapi tugas-tugasnya nggak mereka kerjain, mereka malah ngobrol, yang ngerjain cuman beberapa gitu. Tugas kelompok atau apa, ada satu kelompok yang nggak ngerjain. Tapi mereka malah sibuk ngobrol misalnya. Kalau misalnya untuk yang tugas ya, biasanya sambil dicandain dulu, kayak misalnya mereka nggak ngerjain nih, Lucy suka bilang gini, oke, berarti nanti contoh kalau misalnya kayak
males gitu, mereka kan alasannya males. Alasannya malas misalnya. Terus suka dicandain dulu kayak misalnya ya udah nanti jadi pakai mirror treatment gitu loh. Iya. Tapi dicanda ya, bukan Dicandain. sebenarnya dicandain gitu. Ya udah kalau gitu nanti Miss males untuk ngasih nilai kalian ya. Jadi digituin dulu, dikasih cerminan ya. istilahnya. dikasih mirror treatment dulu, tapi but not actually nggak beneran dilakuin gitu. Cuma dikasih yang ini dulu sih, emang agak kalau di kelas nggak langsung marah karena emang lu sih nggak bisa marah ya gitu, nggak bisa marah ini gitu kan maksudnya. Bisa marah ya. Iya gitu, jadi ya mungkin paling kalau enggak walk out kalau misalnya marahnya gitu. Gitu. Keluar. Jadi ngasih jedanya walk out gitu. Kalau misalnya memang anaknya nggak bisa di kondisiin lebih ini, nggak bisa diarahin Nggak gitu. bisa diarahin gitu. Kalau selama masih bisa diarahin, kayak dikasih simulasi, ya udah yuk kerjain. Jadi kalian kesulitannya apa? Ditanya dulu kesulitannya apa, gitu. Berarti ditanya dulu kesulitannya kalau apa. misalnya mereka Kalau memang memang- udah nggak bisa, baru bisa yang keluar. Kalau misalnya alasannya memang karena emang males kayak gitu, ya udah jadi kayak ya udah kalau gitu Miss juga akan males ngasih nilai kalian kayak gitu. Respon mereka setelah tahu misalkan Miss tiba-tiba keluar dari dalam kelas, respon mereka apa? Apa nyamperin Miss minta maaf atau kayak gimana? Kalau Pernah nggak kayak gitu maksudnya teh? Kalau untuk di sini walkout belum pernah lagi, cuma kalau di SMP pernah. Oke, walkout. respon Kalau muridnya? di SMP walkoutnya ya biasa suka ada yang ini kan, nyamperin anak, bujuk gitu. Ya udah nanti pertemuan selanjutnya ya udah biasa lagi gitu. Atau enggak kalau misalnya masih ada jeda waktu, misalnya masih ada sisa waktu ya balik lagi gitu dengan kasih ngasih apa ya? Kasih tahu, oh saya ini marahnya ini gini loh. Gara-gara ini alasannya kenapa gitu kan, ekspektasinya seperti apa dijelasin gitu. Kalau enggak ya paling nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, siap. Terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Miss Lucy. Tadi Miss Lucy gitu ya, berarti ditanya dulu permasalahannya apa. Kalaupun kira-kira masih bisa diselesaikan, ya Miss nggak keluar ya Miss ya. Tapi kalaupun misalkan agak sulit, berarti walk out. Tapi yang lebih baiknya itu enaknya itu muridnya malah langsung minta maaf ke Miss ya. Berarti dia sebenarnya murid-murid juga ngerti emosi apa sih yang sedang dirasain sama guru sebenarnya. Gitu. Oke, Ibu Bapak, kita sudah sampai terakhir. Ibu Bapak bisa dibacain mungkin Miss. Nggak kelihatan ya itunya ya. Tadinya mau simulasi sih, cuman nggak keburu Ibu Bapak. Jadi ini aja ya, langsung terakhir aja ya Ibu Bapak. Betul video. XNBC GPGJ, karena waktunya udah cukup ngaret luar biasa. Share screen sharing. Pak Kardi bisa dibacakan di paling depan, Pak Kardi. Selamat pendekar, kamu sudah menguasai jurus kedua. Perjalanan masih panjang, selamat melanjutkan petualangan. Oke, jadi Ibu Bapak di tahapan ini Ibu Bapak telah bisa mengendalikan emosi. Selamat Ibu Bapak pendekar yang ada di ruangan ini. Oke, saya tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya mau simulasi cuma enggak apa-apa. Waktunya sudah terlalu menutup waktu. Tutup SKP udah Ibu Bapak? Luar biasa. Stop aja. Makasih Bu Nisa. Kalau bisa sambil ngeditin Bu Nisa. Udah handal. Enggak, Bu Nisa. Project kemarin. Bu Nisa proyek diedit. Terima kasih Bapak yang sudah hadir.